ya kan? Nah, itu maksudnya. Jadi hari ini kita mau ngomong apa nih guys? Ya, hari ini kita mau ngomong tentang uh, beberapa waktu yang lalu Bapak Presiden kita Pak Prabowo mengatakan sesuatu pernyataan yang sangat penting dan sangat dalam artinya, yaitu bahwa siapa tuannya Tentara Nasional Indonesia. Nah, Pak Prabowo mengatakan tuannya Tentara Nasional Indonesia adalah rakyat. Tuh, ini keren banget kan? Iya gak guys? Ya, tuannya Tentara Nasional Indonesia adalah rakyat. Kenapa? Ya karena rakyat itu adalah rakyat yang berdaulat. Ya, rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah rakyat yang berdaulat, lahir diproklamasi sebagai Republik Indonesia sebagai satu kesatuan yang berdaulat. Jadi siapapun yang menjadi pemimpin, termasuk Bapak Presiden, adalah pelayan rakyat. Nah gitu. Ya karena juga kenapa Bapak Prabowo menyebutkan Tentara Nasional Indonesia itu tuannya adalah rakyat. Ya. Nah, walaupun Tentara Nasional Indonesia itu dia uh, apa namanya mendapat komando daripada presiden, tapi kan presiden itu sudah diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola kehidupan berbangsa bernegara kita saat ini. Nah, makanya kita jangan heran kalau dikatakan bahwa tuannya Tentara Nasional Indonesia adalah rakyat. Kita harus ingat bahwa negara kita adalah negara yang berkedaulatan rakyat, republik yang berkedaulatan rakyat. Republik yang berkedaulatan rakyat adalah bentuk kepemimpinan yang paling canggih di atas dunia ini, guys. Ya lebih canggih daripada kerajaan, ya lebih canggih daripada kepemimpinan tunggalistik yang punya wewenang, ya yang punya wewenang legislatif, yudikatif, eksekutif di tangan satu orang. Ya. Karena kita menjunjung tinggi hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Itulah sebabnya bentuk kepemimpinan Republik Berkedaulatan Rakyat itu adalah kepemimpinan yang sangat tinggi. Sebaik-baiknya kepemimpinan adalah kepemimpinan yang kerakyatan. Ya. Dasar daripada kepemimpinan Indonesia adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kerakyatannya ini adalah berkedaulatan rakyat. Ya. Tapi apa yang menjadi dasar daripada kepemimpinan? Hikmat kebijaksanaan adalah pedoman di dalam kepemimpinan Indonesia. Hikmat dan kebijaksanaan, ya Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, itu adalah hikmat dan kebijaksanaan. Dan kita sangat menjunjung tinggi permusyawaratan. Permusyawaratan adalah cara untuk membuat keputusan-keputusan. Jadi disitulah letak ketinggian daripada kepemimpinan Indonesia, Republik yang berkedaulatan rakyat. Ya, kerakyatan adalah sifat daripada kepemimpinan dan sekaligus juga merupakan bentuk daripada kepemimpinan Indonesia. Ya kan, kepemimpinan Indonesia itu sifat dan bentuknya adalah kerakyatan. Tepatnya bentuknya adalah berkedaulatan rakyat, Republik berkedaulatan rakyat. Ya walaupun rakyat yang berdaulat, tapi yang memimpin kita sebenarnya adalah hikmat dan kebijaksanaan, yaitu nilai-nilai tinggi yang universal, yang menjamin ya keamanan dan kedamaian, tidak ada yang terancam, tidak ada yang dirugikan oleh cara berpikir dan keyakinan pihak manapun. Guys, ya. Kepemimpinannya luar biasa yang diajarkan oleh Pancasila, bukan kepemimpinan feodalisme kerajaan, bukan kepemimpinan yang mana pemimpin legislatif, yudikatif, eksekutif dipegang oleh satu orang secara tunggalistik. Karena kepemimpinan tunggalistik itu terlalu besar wewenang ya pemimpin itu. Ya jadi permusyawaratan perwakilan itu adalah sesuatu yang lebih tinggi daripada kepemimpinan tunggalistik.
Permusyawaratan perwakilan kita adalah di atas hikmat dan kebijaksanaan. Dan itu semua di dalam kerangka kerakyatan, bukan kerajaan. Nah, inilah canggihnya kepemimpinan Indonesia itu. Oke, jadi tidak heran kita kalau Bapak Presiden kita, Pak Prabowo, mengatakan bahwa tuan daripada Tentara Nasional Indonesia itu adalah rakyat. Karena rakyat itu berdaulat dia, ya, pewaris daripada negeri ini yang berdaulat atas negeri ini. Siapapun yang dipilih untuk menjadi pemimpin di negeri ini, atas bangsa ini, atas rakyat Indonesia, dia adalah pelayan rakyat. Itu harus diingat. Jangan kita lupa, gitu kan, bahwa pemimpin adalah pelayan rakyat. Apakah prinsip kepemimpinan seperti ini dibenarkan oleh agama misalnya? Oh iya, sangat dibenarkan oleh agama. Contoh kita mulai dari misalnya kekristenan lah misalnya. Yesus mengajarkan pemimpin mencuci kaki murid-murid dalam pakaian seorang hamba. Itu pernah simbolisasi dibuat di dalam ajaran kekristenan oleh Yesus, ya, bahwa beliau mengganti pakaiannya dengan pakaian seorang hamba lalu mencuci kaki muridnya. Cuci kaki murid-muridnya. Dalam arti itu adalah pemimpinan, itu adalah melayani. Seperti seorang hamba melayani tuannya. Ya, jadi sangat tepat apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo, mengatakan siapa tuannya para wakil atau pemimpin-pemimpin di Indonesia ini. Dan siapa tuan daripada Tentara Nasional Indonesia? Siapa tuannya? Sebenarnya tuan tertingginya adalah rakyat. Nah, gitu. Walaupun dia bertuan kepada presiden misalnya gitu kan, tapi presiden sendiri bertuan kepada rakyat. Jadi sangat tepat dan sangat sejalan dengan ajaran tadi, ya, simbolisasi yang dibuat oleh Nabi Isa kalau dalam bahasanya umat Islam, Yesus dalam bahasanya saudara-saudara kita yang Kristen, ya, beliau mencuci kaki murid-murid dalam pakaian seorang hamba, artinya bahwa pemimpin itu tugasnya adalah melayani seperti seorang hamba melayani tuannya, dan itu sangat jelas. Di dalam Islam misalnya, ya, Nabi Muhammad memimpin bukan sebagai raja. Beliau menolak memimpin sebagai raja. Ya, ada pengalaman di masa lalu, di era-era sebelumnya, misalnya di eranya Daud, bagaimana dia menjadi raja dan dia jatuh di dalam percobaan dan mendapatkan murka dari Tuhan karena dia mempunyai wewenang yang terlalu besar, yaitu sebagai raja, dan dia melakukan kesalahan yang besar dan itu membuat Tuhan menjadi murka. Ya, Nabi Muhammad tidak mau menjadi raja. Tuhan menyuruh kepada seorang malaikat untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad untuk memilih, ya, dia mau memimpin sebagai raja sekaligus nabi atau memimpin sebagai hamba sekaligus rasul. Ya, mungkin beliau pernah memimpin sebagai nabi, ya, yang wewenangnya itu seperti seorang raja, ya, ketika di Makkah, tapi di Madinah beliau memimpin sebagai hamba sekaligus rasul hampir 10 tahun lamanya. Jadi di dalam agama Islam pun ada contoh kepemimpinan yang kerakyatan. Itu dilakukan oleh Nabi Muhammad di dalam Islam. Tapi banyak orang yang nggak paham tentang bagaimana Piagam Madinah, ya, sebagai dasar operasional pengelolaan masyarakat Madinah yang juga sebenarnya mengandung ada Bhinneka Tunggal Ikanya, karena Nabi Muhammad sendiri mengatakan bahwa mukmin Muhajirin, mukmin Ansor, suku-suku Yahudi, Arab, Badui adalah umat yang satu. Itu sangat sejalan dengan kehidupan bermasyarakatnya bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan agama. Begitu juga di Madinah waktu itu, berbagai macam suku, ras, dan agama. Mereka diajarkan untuk
bersatu di dalam keberagaman sama dengan kehidupan berbangsa bernegara kita mengenal Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Dan untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika ini sebagai sesuatu yang sangat penting supaya hidup kita di dalam berpolitik, berekonomi, ya tidak liberal, tapi kita sebagai tubuh yang satu keluarga besar, sehingga politik dan ekonomi kita menjadi sangat terarah dan terpimpin dan mengacu kepada kesejahteraan untuk semua bangsa Indonesia. Damai dan sejahtera untuk semua bangsa Indonesia. Jangan heran kalau dikatakan bahwa rakyat adalah tuannya para pemimpin. Nah, gitu. Karena rakyat adalah yang berdaulat atas negeri ini, yaitu rakyat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, berdaulat. Mantap. Itu adalah bentuk kepemimpinan yang setinggi-tingginya, puncak bentuk kepemimpinan yang paling hebat, yang keren, yang merupakan cita-cita dan visi daripada orang-orang suci terdahulu, yaitu menjadi kepemimpinan itu adalah pelayan daripada yang dipimpin, seperti seorang hamba melayani tuannya. Dan itulah Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Mantap sekali. Ya, jadi Pancasila ini luar biasa ajarannya tentang kepemimpinan, ya kan? Dan ajarannya tentang persatuannya juga keren sekali, ya, yaitu kita bersatu. Persatuan Indonesia itu didasari oleh apa? Didasari oleh ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Bayangkan itu guys, ya. Persatuan Indonesia, persatuan bangsa Indonesia itu didasari oleh ketuhanan dan kemanusiaan. Cinta kasih kepada Tuhan dan cinta kasih kepada sesama manusia. Itulah yang mendasari persatuan Indonesia. Sehingga bangsa Indonesia yang beraneka ragam, suku, ras, dan agama dapat bersatu, bukan hanya bersatu tapi sebagai tubuh yang satu kesatuan. Satu keluarga besar bangsa Indonesia. Bahkan mungkin bisa kita sebut dengan umat Indonesia. Umat Indonesia, karena kita adalah tubuh yang satu. Mari ya kita bangsa Indonesia, jangan sampai karena perbedaan kita tidak berlaku adil ya kepada sesama bangsa Indonesia. Jangan sampai kita berbeda agama kita jadi bermusuh-musuhan ya. Hanya orang-orang yang mampu mencintai lebih besar dari kelompoknya sendiri yang dapat berbhinneka tunggal ika itu. Ya, kasihilah musuhmu. Itulah pernyataan yang sangat luar biasa. Saya sangat salut kepada pernyataan tersebut. Ya, kasihilah musuhmu. Ya, kita dapat berbhinneka tunggal ika dengan semua orang yang bahkan di luar dari kelompok agama kita sendiri. Begitu juga di dalam agama Islam misalnya. Dikatakan, janganlah karena kebencianmu pada suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Jadi adil yang berkeadilan sosial itu lebih dekat kepada takwa. Ini yang diajarkan oleh Quran. Jadi kalau ada, ya kan, nuansa-nuansa permusuhan di dalam seolah-olah itu diajarkan oleh agama. Sebenarnya agama tidak mengajarkan permusuhan karena perbedaan, termasuk perbedaan agama. Karena mencintai Tuhan itu adalah mencintainya dengan berperi kemanusiaan dan berperi keadilan. Artinya kita memperlakukan manusia manapun, apapun suku ras dan agamanya, dengan sebagai manusia. Seperti kita sendiri ingin diperlakukan sebagai manusia oleh kelompok-kelompok yang lain, yang berbeda suku ras dan agama dengan kita. Ya, begitu juga, ya kan, dengan peri keadilan. Ya kan, kita memperlakukan semua orang tanpa memandang suku ras dan agama secara adil. Adil yang lebih besar daripada kelompok kita sendiri. Adil yang lebih besar. Dan begitu juga tadi mengasihi yang lebih besar. Kasih itu adalah adil. Ya kan? Cinta kasih itulah adil. Ketuhanan itu cinta kasih, kemanusiaan itu adil dan beradab. Saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air, mari kita kuatkan terus ya semangat
Bhinneka Tunggal Ika kita, ya semangat nasionalisme kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, ajaran Pancasila. Mari kita jadikan, rasakan kehadiran Tuhan ya di dalam ajaran Pancasila, di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kita dapat merasakan kehadiran Tuhan. Bagaimana kita dapat merasakan kehadiran Tuhan di dalam Pancasila sebagai ajaran? Misalnya bagaimana dia mempersatukan bangsa Indonesia dengan cinta kasih, mencintai Tuhan dan mencintai sesama manusia. Ketuhanan dan kemanusiaan. Ketuhanan yang Maha Esa adalah kita disuruh untuk menjunjung tinggi kebaikan, kebajikan, cinta kasih sebagai bukti, sebagai pernyataan kita mengasihi Tuhan. Pernyataan kita mengasihi Tuhan adalah kita menjunjung tinggi cinta kasih. Kita jadikan cinta kasih sebagai pedoman, sebagai cara hidup, sebagai hukum, sebagai norma, sebagai moralitas, sebagai etika di dalam berkehidupan bersama dengan sesama manusia. Karena kita harus mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ya, ketuhanan mengkerucut menjadi kemanusiaan. Ya, ketuhanan itu cinta kasih, maka kemanusiaan adalah adil dan beradab. Mengasihi sesama adalah memperlakukan mereka dengan adil dan beradab. Janganlah sampai karena perbedaan suku, ras, dan agama membuat kita menjadi berlaku tidak adil kepada sesama. Tapi berlaku adillah kepada semua tanpa memandang perbedaan, karena adil yang seperti itu lebih dekat kepada takwa. Lebih dekat kepada takwa daripada adil hanya taunya adil kepada kelompoknya sendiri saja. Ya, adil yang tidak mampu keluar dari kelompok kita sendiri, itulah adil yang cacat. Ya, adil yang takwanya itu masih cacat. Kalau kita benar-benar ya mengasihi Tuhan, kita saling mengasihi karena Tuhan, maka mengasihinya itu bukan karena kelompok, suku, ras, agama, darah, nasab, kepentingan, bukan karena itu, tapi benar-benar karena Tuhan, karena peri kemanusiaan dan karena peri keadilan, karena kita sama-sama manusia, dan karena kita ingin sama-sama mencari keridhaan Tuhan, mencari perkenanan Tuhan. Ya, sehingga kita terima kasih untuk join guys. Merdeka ya, salam nasional merdeka. Merdeka adalah salam nasional kita guys ya. Dia adalah salam, dia juga adalah doa supaya kita mempunyai kemerdekaan itu, disempurnakan nikmat kemerdekaan kita itu ya, terwujud itu bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itu kita harapkan akan terwujud sempurna nikmat tersebut ya. Dengan jalan tentu saja kita nggak bisa diam saja. Kita harus membangun persatuan ya, kita harus membangun persaudaraan kita yang baik, yang benar ya, yaitu yang bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika ya kan, yang berdasarkan kebaikan, kebajikan, berdasarkan ketuhanan dan kemanusiaan, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu yang mendasari persatuan kita yang bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika. Itu kita harus bangun ya, karena itu adalah anak tangga menuju ke kita adil makmur tadi ya. Kemudian politiknya juga kita harus bangun guys ya, supaya politik kita ini politik yang damai, politik yang tidak liberal ya, politik yang harus terarah, terpimpin berdasarkan hikmat dan kebijaksanaan, dan permusyawaratan. Menjunjung tinggi hikmat kebijaksanaan, menjunjung tinggi permusyawaratan demi sesuatu yang besar, yaitu demi seluruh rakyat Indonesia, demi bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Dan begitu juga dengan ekonominya kita harus bangun, yaitu ekonomi yang memihak kepada semua orang, ekonomi yang berkeadilan sosial. Ya, makanya dulu ketika menjabat sebagai presiden, Pak Jokowi ya membangun IKN, ibu kota negara, itu urgent sekali untuk membuat ibu kota negara di titik tengah daripada wilayah Indonesia, ya kan? Supaya apa? Supaya kita menancapkan suatu prinsip bersama di situ, yaitu bahwa kita semua harus berkeadilan sosial untuk semua bangsa Indonesia, untuk semua rakyat Indonesia.
kita harus berkeadilan sosial. Itu guys, ya kan? Jangan sampai hanya Jawa aja yang dibangun, jangan sampai hanya tempat-tempat tertentu saja yang dibangun, tapi tidak merata. Itulah sebabnya juga Pak Jokowi waktu itu membangun jalan ya yang menghubungkan kita dari Sabang sampai Merauke, ya, dan itu juga sangat urgent karena akan menjadi landasan atau basic daripada ekonomi kita yang keren. Ya, akan terbangun kantong-kantong ekonomi di sepanjang jalan itu, kita keterhubungan kita yang sangat cepat, ya, distribusi jasa dan barang, ya, transportasi manusia, pemindahan manusia, sehingga kita akan terjadi interaksi yang sangat intens antara bangsa Indonesia, antara rakyat Indonesia, sehingga banyak yang jadi tumbuh, ya, dari situ kan. Banyak pertumbuhan yang terjadi, baik pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan mindset, ya, pertumbuhan nasionalisme, ya, pertumbuhan kebangsaan, pertumbuhan cinta tanah air, itu otomatis akan terbentuk dengan adanya jalan raya itu, selain daripada peningkatan ekonomi, terbentuknya kantong-kantong ekonomi baru. Ya, sampai ke tingkat desa, jalan-jalan dibuat, dan ini sangat luar biasa. Kita harus berterima kasih kepada Bapak Jokowi, Presiden kita yang ke-7, yang telah membangun ya dasar-dasar yang penting untuk menjadi negara yang maju, untuk diteruskan oleh Presiden selanjutnya. Ya, sekarang Presiden yang ke-8, Bapak Prabowo, beliau sangat sejalan dengan Pak Jokowi, ya, meneruskan hilirisasi, meneruskan apa-apa yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi. Dan ini keren. Hai, terima kasih untuk join guys. Ya, merdeka, salam nasional merdeka. Salam nasional merdeka adalah bukan cuma salam, tapi dia juga adalah bukan hanya salam kegembiraan kita bahwa kita merdeka dan akan terus menyempurnakan kemerdekaan kita, dan juga merupakan doa tentu saja supaya kemerdekaan kita ini, nikmat kemerdekaan kita yang sudah dirahmati, diberkati oleh Tuhan pada tanggal 17 Agustus 1945, ya, diberkati oleh Tuhan, dan karena keinginan luhur kita untuk ingin hidup di dalam kebenaran, kebaikan, kebajikan, cinta kasih, maka ya kita menyatakan kemerdekaan kita, dan itu adalah berkat dan rahmat daripada Tuhan yang Maha Kuasa, ya, yang telah memberikan kepada kita nikmat kemerdekaan itu. Dan Tuhan tentu saja akan menyempurnakan nikmat kemerdekaan kita itu, ya kan, sampai terwujud masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, ya kan? Khususnya negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi solid, desainnya berjalan semua. Kita nyalain dulu AC-nya, panas banget. Oke, jadi Tuhan tentu saja tidak hanya memberikan kepada kita proklamasi guys, tapi Tuhan juga akan mendidik kita untuk supaya nasionalisme kita bertumbuh di dalam dada kita, ya, api proklamasi, semangat dan kehendak proklamasi terus tumbuh di dalam dada kita, supaya kita menuju, ya, supaya kita menuju kepada cita-cita bersama, cita-cita nasional, amanat penderitaan rakyat Indonesia, ya kan, yang pernah dijajah oleh bangsa lain. Ya, kita akan menuju di atas rel revolusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, yang mempunyai sosialisme masyarakat Bhinneka Tunggal Ika. Ya, demokrasinya harus terpimpin, harus terarah berdasarkan hikmah dan kebijaksanaan, ya, bukan demokrasi liberal, bukan demokrasi gontok-gontokan. Inilah yang harus kita bangun di atas rel revolusinya bangsa kita, rakyat Indonesia. Revolusi Indonesia adalah revolusi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Bukan hanya revolusinya Bung Karno, bukan hanya revolusinya presiden, ya, tapi revolusinya seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sehingga kita harus, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia harus mendukung, meneruskan revolusi Indonesia yang belum selesai, yaitu dengan menjalankan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 secara benar,
ya kan? Yaitu dengan membangun persaudaraan yang bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika. Jangan kita lupa itu. Ya, semboyan persatuan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dan Bhinneka Tunggal Ika ini didasari oleh ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bayangkan, ya, kawan-kawan, saudara-saudaraku, dari Sabang sampai Merauke, persatuan Indonesia, persatuan kita yang bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika, itu ada kehadiran Tuhan di dalamnya. Yaitu karena berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, cinta kasih kita kepada Tuhan dengan kita menjunjung kebaikan, kebajikan, kasih sayang, dan kita kerucutkan itu menjadi kemanusiaan, saling memperlakukan dengan sesama manusia bangsa Indonesia dengan adil dan beradab. Itulah bentuk kita mencintai Tuhan juga. Yang mencintai Tuhan adalah memperlakukan sesama bangsa Indonesia dengan adil dan beradab, dan seluruh umat manusia dengan adil dan beradab. Kita harus bangga nih pada bangsa kita, pada bangsa Indonesia, pada kemerdekaan kita, pada desain daripada negara kita, yaitu desain kemerdekaan. Makanya rumah negara kita, negara Indonesia, NKRI adalah rumah kemerdekaan. Ya, rumah kemerdekaan, kenapa dia disebut rumah kemerdekaan? Karena dia adalah rumah yang menghapuskan pemisahan manusia. Rumah yang menghapuskan pengkastaan manusia. Rumah yang menghapuskan feodalisme. Rumah yang menghapuskan eksploitasi manusia atas manusia. Bangsa atas bangsa. Itulah rumah Indonesia yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita. Ya, sejak kita kemerdekaan, doa kita di dalam perjuangan kita untuk membebaskan diri dari penjajahan telah didengarkan oleh Tuhan. Yaitu ketika Tuhan memberikan kepada kita proklamasi, kita merebut kemerdekaan, berlepas diri daripada kolonialisme, penjajahan, dengan jalan menyatakan proklamasi merebut kemerdekaan. Dan kemerdekaan itu yang penting adalah kita dapat mempertahankannya. Ya. Dan kemerdekaan kita adalah atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kemerdekaan ini